Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudaraku kaum muslimat pemirsa mutawaksana rahimakumullah. Likulli rijalin fannun wa likulli fannin rijaluh. Faman takallam bighairi fannih ata bil ajaib. Setiap rijal di sini adalah apa yang dimaksud adalah ahlinya ya, sebab kata rajul yang diterjemahkan itu adalah seorang laki-laki. Dalam satu redaksi bisa diartikan itu ahli ya, orang yang punya makom, yang punya power. Jadi setiap rijal, setiap ahli itu ada bidangnya masing-masing, dan setiap bidang ada rijalnya, ada ahlinya. Jadi ada ahlinya di bidangnya masing-masing gitu ya. Faman takallama bighairi fanni, barang siapa berbicara bukan pada bidangnya, maka akan datang dengan ajaib, keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan. Tentu keanehan di sini dimaksud kepada hal yang negatif ya, bukan positif. Bagaimana seorang pedagang bicara tentang kedokteran, di mana insinyur hewan bicara tentang bangunan, ataupun yang lainnya mesti akan membuat atau memberikan narasi-narasi yang itu aneh ya. Nah, para pemirsa, pada kesempatan ini saya ingin menanggapi podcastnya Bang Haji Roma Irama ya. Ya, karena saya merasa tergugah dan terketuk untuk menjawab, walaupun sudah banyak ya, youtuber-youtuber yang sudah memberikan tanggapan tentang Bang Haji Roma Irama ini. Jujur kalau saya bicara seni ya, saya mengagumi Bang Haji Roma Irama ini karena memang bidangnya. Dan lagu-lagunya banyak sekali membantu ya dakwah para ulama, para asatid ya. Nah, walaupun caranya mungkin itu dimasalahkan, itu apakah itu sudah islami atau belum ya, terlepas tentu perbedaan ulama apakah musik itu boleh ya, artinya halal, mubah, atau sebaliknya haram, atau memang alat musik itu ada yang halal, ada yang haram. Para pemirsa, tapi itu bukan pembahasan saya pada saat ini ya, kesempatan ini. Yang ingin saya tanggapi ya beberapa poin ya, ketika Bang Haji ini podcast dengan Guru Gembul. Saya tangkap dan saya catat itu ada 5 ya. Pertama, ketika Bang Haji mengatakan kata-kata sumpah, bahwa narasi Bang Haji ya menanggapi Habib itu bukan berdasarkan kebencian. Dan saya memberikan apresiasi yang sangat dalam ya. Jadi apapun ya, ketika berbeda kita harus menghargai, kita harus tetap mencintai dan menganggap itu sebagai saudara kita sebangsa setanah air. Tapi di sini ada narasi-narasi yang perlu diluruskan. Pertama, ketika Bang Haji mengatakan itu ada katanya Habib yang zina, yang nggak sholat, yang teler dan sebagainya, itu dianggap suci karena itu darah Rasulullah SAW. Ini seharusnya Bang Haji tanya kepada ulama ya, atau kepada habaib yang alim ya. Jangan hanya satu sumber, satu Habib, seorang oknum mengatakan itu lalu diterima mentah-mentah. Nah, terus yang kedua, Bang Haji mengatakan ini masalah nasab ini adalah bukan saja masalah nasional tapi masalah internasional ya, sebab ini sudah booming dan banyak ditanggapi oleh ulama-ulama di luar Indonesia. Ada yang dari Mesir, ada yang Yordan, tentu dari Yamannya juga ya, yang itu adalah asal dari Ajdadul Habaib ya. Nah, dan kata beliau, kata Bang Haji, ini ulama internasional ini cenderungnya itu membatalkan nasab Alawi. Nah, ini Bang Haji rupanya kurang mengikuti informasi atau hanya mendengarkan informasi dari pihak sebelah, yaitu pihaknya Pak Imaduddin CS, termasuk Guru Gembul. Yang jelas-jelas Guru Gembul itu mengatakan saya taklid buta. Bukan taklid buta, taklid pada Pak Imaduddin ya. Yang saya menilai itu Gembul itu ya taklid buta dengan Pak Imaduddin ya. Nah, seharusnya Bang Haji dilihat ya channel sebelah, channel-channel yang itu membela Ba'alawi. Siapa ulama-ulama yang mengesahkan nasab Ba'alawi? Kitab apa yang terkarang itu yang membela Ba'alawi?
Yang tidak menyebutkan balik itu yang bagaimana, seperti apa itu redaksinya, bagaimana itu konteksnya, teksnya seperti apa ya. Itu ya. Jadi sangat disayangkan ya, Bang Haji tidak tahu kalau ulama-ulama Mesir itu mengesahkan nasabah Alawi. Mana lagi? Ya ulama Yaman sendiri yaitu yang digaung-gaungkan itu dalam membahas nasabah Alawi, ternyata kan itu hanya hoak. Berita bohong, berita dusta yang nyata itu. Siapa lagi? Ya, pokoknya ulama ahli nasab yang sekarang masih hidup semuanya mengesahkan nasabah Alawi. Robito ataupun nakobah di dunia itu mengesahkan nasabah Alawi. Hanya nakobahnya Mugi Mugi Nur Fadil itu ya, yang punya nakobah sendiri, dia jadi ketuanya, nggak tahu si ahli nasabnya siapa. Nah, terus apa lagi, Bang Haji Rami Rama bicara tentang tes DNA. Nah, ini juga sama ini, Bang Haji nggak tahu kalau Majma'ul Fiqh Islami sudah kumpul, beliau ahli di bidangnya, beliau ahli fikih ya, fuqaha, dan juga yang itu hadir itu ulama-ulama yang luar biasa tuh, yang punya karya yang luar biasa juga, diakui oleh ulama yang luar biasa. Jadi bukan ulama maaf itu ya, ulama yang kelas kampung ya, artinya ulama-ulama yang sekedar itu baca kitab ya, itu pun kadang salah atau banyak salahnya dan lain sebagainya. Nah, jadi Bang Haji harus buka Google ya, tanya gimana ulama fikih ya, ulama internasional itu bicara tentang masalah tes DNA. Itu bisa dipakai, tapi fi juz'iyatin dhayiqah, dalam sisi yang sempit ya. Tidak semua masalah itu bisa pakai tes DNA, apalagi dalam masalah isbat nasab atau ibtalun nasab, apalagi bisa dipakai ketika ada keraguan siapa, ketika ada yang hilang lalu ada yang mengaku sebagai bapaknya, itu boleh yang begitu Bang Haji ya. Tidak semua itu bisa digunakan tes DNA. Nah, apalagi Bang Haji itu menyinggung BRIN itu, dari BRIN yang DNA itu mengatakan bla bla bla, yang siapa itu yang dimaksud? Pak Sugeng. Ini juga sama, mama Bang Haji kurang mengikuti informasi Bang Haji ini. Ya, sangat disayangkan ya, sangat disayangkan sekali. Sugeng itu bukan ahli DNA Bang Haji. Jadi itu ya, kalau saya itu peneliti ya, dan juga hasilnya itu ya bukan hasil risetnya sendiri, tapi hasil dari orang lain yang dikutip oleh Pak Sugeng ini. Coba lihatlah apa karya yang disuguhkan Pak Sugeng ini. Lalu berapa orang yang mengikuti hasil karyanya? Ya bukan orang luar biasa Pak Sugeng itu. Ya makanya sangat disayangkan ya, kalau Bang Haji mengutip itu. Terus Terah Wali Songo dibaalawikan, ini juga sama ini ya. Ya seharusnya Bang Haji simak itu paparan Ki Idrus Romli ya, yang itu membaca kitab karangan dari Al-Mukarram Ki Haji Bisri Mustafa, ayahanda daripada Ki Mustafa Bisri. Di situ kan menyampaikan jalur-jalur nasab Wali Songo, dan diantaranya itu ada yang dari Al-Imam Ubaidillah, yaitu Ba'alawi. Jadi salah dan keliru kalau itu habaib memba'alawikan Terah Wali Songo. Dan juga ada di Mansur Palembang ya. Jadi ini saya kira dalam sejarah biasa ya, ada kontroversi itu ya, silang pendapat. Tapi yang jelas itu kan sudah ada karangan dari ulama Nusantara sendiri yang begitu. Dan kitab Samsul Dhahirah, yaitu yang mencatut Abdul Malik Azamat Khan, anak daripada Alawi ya, Amul Faqih, itu kan juga sumbernya dari Mansur Palembang. Nah, terus katanya Terah Wali Songo itu menolak. Terah Wali Songo yang mana gitu loh. Ini juga sama, Bang Haji Rami juga kurang mengikuti, kurang update dengan informasi ya. Perdebatan antara Gus Roji dengan Pak Imad itu kan sangat booming sekali itu ya. Sangat mencetar dan menggetarkan ini Nusantara gitu ya. Karena Gus Roji yang orang luar biasa, termasuk ketum PPN dalam bidang dakwah, Pak Imaduddin yang bikin sensasi. Jadi itu informasi sangat booming. Dan itu Gus Roji mengatakan, saya dari Terah Sunan Ampel kalau nggak salah ya, jalur Imam Ubaidillah. Terus juga Kesultanan Banten dengan jelas mengatakan, kami mengakui bahwa nasab kami dari Al-Imam Ubaidillah. Sampai sekarang ini masih tetap mengatakan bahwa Kesultanan Banten dari Al-Imam Ubaidillah. Nah, di Cirebon itu
pecah ya. Ya, walaupun utusan dari Kesultanan Cirebon itu mengatakan ya Syekh Gunung Jati ya, beliau dari Alim Ubaidillah dan itu manuskrip tertua. Ya, dijelaskan oleh juga sejarawan dari Kesultanan Cirebon itu Ratu Linawati. Nah, jadi begitu ya Bang Haji ya. Jadi tolong Bang Haji update lagi dan sangat-sangat menunggu ya Bang Haji meminta maaf atas kecerobohan menerima informasi sebelah ya. Nah, terus juga ada narasi memang saya dengar bahwa kalau nggak ada Ba'alawi Indonesia nggak merdeka. Nah, ini tentu ini perlu pembahasan dan penjabaran yang panjang. Cuma ketika bicara tentang bendera merah putih adalah dari Ba'alawi, terus juga lambang Garuda juga dari Ba'alawi, itu kan sudah jelas itu. Ada sejarahnya begitu. Kalau Bang Roma punya data yang berbeda ya silakan. Tapi itulah sejarah biasa berbeda ya. Ya sejauh ini itulah sejarah yang dikembangkan dan itu memang sudah tercatat seperti itu. Jadi memang Ba'alawi punya andil dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Terus juga dengan nasabnya Pangeran Diponegoro ataupun yang lainnya dikatakan Ba'alawi. Itu juga sama ya. Kalau saya memang itu ya pandangan, pendapat dan tentu yang mengatakan ini mengklaim ini punya dasar itu, punya dalil. Kalau yang berbeda ya silakan. Ya, datang dengan data pula. Tapi jangan lalu disematkan ini pengen memba'alawikan. Ini numpang ketenaran dan lain sebagainya ya, atau mengatakan dusta ya dan lain sebagainya. Nah, ya jadi yang sangat disayangkan ini Bang Haji ini salah berguru ya. Salah mencari informasi dan mengorek informasi ya. Seharusnya kalau berguru ya harus pada ahlinya yang membidangi ya. Memang kan kata pepatah begini ya. Likulli rijalin maqam walikulli maqamin maqal. Rahimallahum ra'an arafa qadrahu fawaqafa indahu. Jadi setiap rijal itu punya makom. Jadi saya sampaikan di awal bahwa rijal jama taksir daripada rajul, artinya laki-laki itu dalam satu redaksi tertentu bisa diartikan pujian ya. Di sini tentu yang dimaksud ahlinya. Orang yang membidangi dalam satu hal. Itu punya makom, punya level, punya kedudukan, punya tempat. Dan setiap makom itu ada makol, artinya ada waktu yang perlu ya, yang tepat untuk menyampaikan itu. Ya, jadi di samping itu orang itu harus membidangi dan juga ketika menyampaikan yang ahlinya itu harus tepat pada waktunya. Nah, semoga Allah merahmati siapa? Orang yang tahu kekurangan dan kelebihan dirinya, kadar dirinya, lalu dia itu diam di situ. Artinya tahu dirilah gitu, nggak banyak ngomong. Nah, kalau saudara bukan ahli DNA, mendingan uskut diam. Kalau Anda bukan ahli nasab, mendingan diam. Ya, dan dalam hal ini di Indonesia tidak ada satu nasabah yang saya ketahui. Pak Imaduddin bukan nasabah. Dia selama ini sudah berapa bulan ya menyampaikan hasil karyanya, masih sering itu direvisi. Kalau ahli, peneliti paling teliti apa? Seharusnya itu tidak terjadi hal seperti itu. Ya, banyak sekali kekocakan dan kekonyolan ya, kelucuan Pak Imaduddin ya. Yang sangat telanjang itu ya, informasi yang jelas salah. Itu kan saya hanya mengutip. Kan kalau katanya in kunta mudda'iyan fal bayyinah kan gitu ya. Wa in kita nakalan fa bisihah. Tuh, jadi in kunta nakalan fasihah gitu kan. Jadi yang benar kalau nakil. Kalau mudda'iyan ya fal bayyinah, mana saksinya gitu ya. Nah, jadi para pemirsa, para hadirin ya. Itu ya, jadi sangat disayangkan Bang Haji Romli Rama salah berguru. Memang suatu yang aneh ya. Ya, kalau orang berbicara di bukan bidangnya, atabil ajaib ya. Keajaiban ini tentang apa? Pada hal yang negatif ya. Bagaimana ngomong DNA gitu ya, bukan ahlinya, ngomong nasab, bukan aja banyak kekocakan, kekonyolan, kelucuan itu ya. Tentu ajaib di sini apa? Hal yang negatif tentunya. Nah, itu saja ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.